Halo semuanya, selamat datang di Rima Podcast. Bersama saya Rini Fitrianingsih Dan saya Maulida Nur Arifiani. Senang sekali kali ini kita bisa sharing-sharing di Rima Podcast bersama kalian. Nah, di sini kita akan membahas mengenai hal yang jarang diketahui oleh remaja pada saat ini. Penasaran kan? Yuk simak terus pembahasannya. Oh ya, sebelum masuk ke dalam pembahasannya, aku mau tanya nih sama kamu Ul. Udah pernah nonton film Dua Garis Biru belum sih? Itu tuh ceritanya akan berkaitan dengan topik yang akan kita bahas kali ini loh. Oh iya, aku udah pernah tuh. Itu kan ceritanya tentang hamil di luar nikah ya, karena mereka udah melakukan seks bebas di bawah umur. Nah, benar banget tuh. Maka dari sini teman-teman, kita dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang KTD atau kehamilan yang tidak diharapkan dan juga aborsi. Nah, langsung aja ke pembahasannya ya teman-teman. Sebelumnya, kamu tahu nggak sih Ul, apa itu KTD atau kehamilan yang tidak diharapkan itu? Jadi KTD itu adalah suatu kehamilan yang keberadaannya itu tidak diinginkan oleh salah satu ataupun kedua calon orang tua bayi tersebut. Dan penyebab dari KTD itu ada banyak ya, seperti pemerkosaan, seks bebas, kegagalan memakai alat kontrasepsi, dan bahkan ada pun kepercayaan terhadap mitos-mitos yang kepercayaannya itu ketika mereka melakukan seks bebas sekali, mereka menganggap kehamilan itu tidak akan terjadi. Ada juga ketika mitosnya itu ketika minum alkohol dan lompat-lompatan pasca berhubungan seksual dapat membuat sel sperma itu tumpah kembali sehingga mencegah terjadinya kehamilan. Wah, hebat sekali ya Mbak Maul. Nah, dengar-dengar kata-kata mitos, aku punya sedikit cerita nih teman-teman. Di lingkungan sekitarku atau ada remaja yang mengalami KTD atau kehamilan yang tidak diharapkan, yaitu disebabkan karena dia percaya akan mitos yang Maul tadi sebutkan, yaitu apabila melakukan satu kali tidak akan menyebabkan kehamilan. Padahal salah banget, dan dia akhirnya mengalami kehamilan atau kehamilan yang tidak diharapkan tersebut. Nah, di zaman sekarang atau salah satu sekarang ini remaja sering salah pergaulannya yang dapat menyebabkan KTD itu sangat berdampak pada mereka, seperti pada ibu yang mengandung dan juga bayi yang akan dilahirkan. Secara psikologi akan menyebabkan ibu yang mengandung tersebut tidak kuat mental atau mental belum siap karena kejiwaannya yang belum stabil. Dan dari aspek kesehatannya yaitu akan menyebabkan bayi yang dilahirkan cacat dengan cara seperti bayi tersebut lahir dengan berat badan yang rendah dan juga karena kematian perinatal. Sedangkan ibunya akan terjadi seperti abortus, pendarahan, persalinan sulit, bahkan sampai kematian. Sedangkan dari aspek sosial, ibu dan bayi yang dilahirkan akan mengalami kesenjangan sosial. Contohnya mereka akan lari dari atau menarik diri dari pergaulan sosial dari sekolah, keluarga, lingkungan, dan masyarakat, serta terjadinya kecemasan dalam hidup mereka. Nah, kebanyakan KTD pada remaja itu juga bisa larinya itu ke aborsi ya, karena mereka tidak mau kehamilan itu terjadi. Nah, bentar, sebelumnya aborsi itu apa sih Ul? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu tentang apa itu aborsi. Oh iya, aborsi itu adalah suatu tindakan menggugurkan kandungan untuk mengakhiri suatu kehamilan. Di beberapa negara termasuk Indonesia, aborsi itu merupakan tindakan yang ilegal. Dan aborsi ilegal ini sangat berisiko tinggi. Seperti dari aspek kesehatan, aborsi ilegal bisa menyebabkan infeksi rahim, kanker, dan juga kemandulan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Dari aspek psikologi, aborsi ilegal ini bisa menyebabkan seorang calon ibu atau ibu yang mengandung itu mengalami depresi dan trauma. Mengingat kasus KTD dan aborsi pada remaja di Indonesia tinggi, aku ada beberapa tips nih teman-teman gimana cara penanggulangan KTD dan juga aborsi. Nah, aku punya pedoman yang mudah banget teman-teman ingat, yaitu dengan ABC. Apa sih ABC? ABC adalah singkatan dari A. A adalah abstinence, B adalah be faithful, dan C adalah condom. A, abstinence adalah tidak melakukan hubungan seks sama sekali. Maksudnya gimana sih? Ya, kita sebelum melakukan atau pada jenjang pernikahan,
jangan pernah melakukan hubungan seks, apalagi free sex ya teman-teman. Itu sangat tidak dianjurkan atau bahkan tidak boleh. Yang kedua yaitu selalu mengingat agama. Apabila teman-teman ingin melakukan hubungan di luar nikah atau pranikah, teman-teman selalu mengingat akan iman teman-teman, agar kita tidak mendapat dosa pastinya. Nah, yang ketiga yaitu kondom. Bagaimana kita akan mengetahui apa itu kondom, tetapi jangan salah gunakan kondom tersebut ya teman-teman, karena kita memberitahu tentang kondom agar teman-teman bertanggung jawab dengan alat reproduksi yang teman-teman miliki. Nah, itu menurut Maul, selain ABC tadi, ada nggak sih pencegahan yang dapat kita lakukan agar tidak terjadinya KTD atau aborsi di Indonesia ini? Oh ya, ada juga pencegahan yang lain ya teman-teman, seperti pendidikan seks yang kuat, kemudian membatasi pergaulan dan melakukan hal-hal yang positif. Nah, aku mau tanya juga nih sama kamu Ul, hal-hal positif apa yang kamu lakukan saat waktu kamu luang sehingga dapat menghindari terjadinya KTD atau aborsi tersebut nih? Oh ya, kalau aku sendiri sih biasanya kalau mengisi waktu luang, aku tuh sering ngelakuin misalnya olahraga, menulis, nonton film, ataupun melakukan hobi yang lain. Wow, positif sekali ya. Iya. Jadi pesannya buat teman-teman, jangan lakukan seks bebas jika kalian tidak tahu ilmunya ya. Bentar, ilmu apa nih Ul? Jadi ilmunya tadi seperti mengetahui mengenai pendidikan seks dan juga mengetahui risiko dan dampak-dampak mengenai KTD dan aborsi tersebut. Bukan hanya mengetahui ya teman-teman, tapi menerapkan. Jangan pernah melakukan hubungan seks apabila kalian belum masuk ke jenjang pernikahan atau melakukan free sex tersebut. Nah, jadi teman-teman semua udah tahu kan apa itu KTD dan aborsi? Mulai dari dampaknya, resikonya, dan juga bagaimana cara mencegahnya tersebut. Nah, jadi teman-teman semua udah tahu kan ya tentang KTD dan aborsi itu? Mulai dari dampaknya, resikonya, dan bagaimana cara mencegah KTD dan juga aborsi. Kami harap podcast kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan podcast kami. Sebelumnya kami ada pantun nih. Karena ada hujan, maka tanah basah, tanah sudah lama kena gempa. Hari ini saatnya kita berpisah, semoga esok kita kembali berjumpa. Terima kasih, see you.